Yan? Astagfirullah. Yan, 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 Yan. Yan. Ya mas. Ini soal Tasya ya. Ini kan dia setelah pulang ke Bandung, di rumahnya di sana itu dia masih diganggu sama Nek Gayung. Astagfirullahaladzim. Jadi suka ada yang ngetok-ngetok pintu kamar, terus di kamar mandinya dia juga kadang ada suara kayak orang mandi, gebyur gitu. Teror ya mas. Iya ada teror. Terus suara gayungnya ya kayak dipukul-pukul ini. Dia ngetok-ngetoknya tuh pakai gayung kan, tok 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 gitu. Diganggu terus ya. Makanya aku sering ngomong ya kepada teman-teman yang merasa penasaran ikut penelusuran gitu kan, akibatnya tuh kayak gini. Makanya aku bilang resiko ditanggung sendiri. Kalau ada apa-apa jangan dipikirnya ikut penelusuran terus beres gitu ya, pulang bebas gitu ya, enggak. Jadi mereka itu setelah terkonektivitas dengan kita ya, atau yang ikut penelusuran gitu ya, itu mereka itu kalau suka ya bisa diikuti gitu. Indikatornya itu bukan resiko saat di lokasi doang gitu. Ini jadi masalah baru buat kita ya kan. Gimana lagi gitu, kita harus membantu Tasya. Ini juga ada di kontak, kita kan nggak bisa ke sana ya. Kalau soal kita ke sana atau nggak ke sana itu kan urusan kembali lagi ke materi lah, akomodasi, ongkos gitu. Dia yang mau ke sini atau kita yang ke sana. Yang jelas kita soal Nek Gayung harus ditindaklanjuti lah, harus Bisa selesai lah. selesaikan. Maunya gini, biar dia tidak mengganggu Tasya atau orang lain ya kan. Maksudnya udah ada korban, jangan sampai terulang lagi kepada orang lain. Menurutmu gimana ya? Gas aja ini. Gas aja Kamu mas. ready? Ready saya mas. Kita cari sampai ketemu ya. Nanti kalau ketemu baru kita mau apain dia. Misalkan kalau masih bisa diomongin kita omongin. Tapi kalau dia nyerang ya kita harus atur strategi lagi. Iya. Ya kita kan nggak sendirian, maksudnya beberapa kali kan memang ada yang membantu gitu. Ya aku sih nggak berharap banyak kepada mereka yang ingin membantu kita, maksudnya makhluk-makhluk itu loh, makhluk goib gitu. Kalau bisa kita selesaikan sendiri ya selesaikan sendiri. Kebetulan kan mustika Prabu Siliwangi masih ada, jadi ya kita nggak bertumpu sih ya, seenggaknya kita punya pegangan lah ya. Iya. Kayak gitu. Paling hari ini kita fokus cari Nek Gayung sampai ketemu, baru kita coba untuk ya negosiasi lah, ngobrol, jangan ganggu siapapun lah. Kalau bisa diajak ngobrol ya alhamdulillah, kita doakan aja. Iya. Ya, jalan. Sekarang lokasi juga masih lumayan jauh. Kita syukurin ya. Iya mas. Cuma barang-barangku sama kamu kan? Iya mas, udah mas. Ada juga di situ, maksudnya. Terus mustika juga di situ gitu. Siap. Aku nggak kontaknya kamu Tasya? Enggak mas, belum Belum ya? Belum mas.
Tasya ini sebenarnya agak gimana ya, agak bingung bantuinnya gitu. Cewek soalnya. Iya cewek. Ya walaupun si Delisa dulu cewek, tapi kan dia anak kecil, belum balik lah. Iya iya. Tapi kalau si Tasya kan udah Dewasa lah. balik gitu, udah dewasa. Terus pandangan orang kan beda-beda. Apalagi dia kan masih single. Iya. Pokoknya kalau dibantu ngapa-ngapain itu harus ada saksi dan lain sebagainya. Ya kalau kamu mau bantuin jadi saksi dan mendatangkan saksi, alhamdulillah. Maksudnya kita kan harus netralisir dia. Apalagi gini, kalau sampai Tasya ya diganggu sama nenek gayung, terus di Bandung ini ya, Iya. sampai dia dimandiin sama nenek gayung, itu bahaya. Wah bahaya banget mas. Bahaya. Jadi si nenek gayung ini kan filosofinya memandikan orang mati, jenazah gitu ya. Berarti kan kalau sampai dimandiin nenek gayung, otomatis nggak berlangsung lama nyawanya terancam. Entah itu diteror dengan cara apapun, biar si korban ini yang sudah dimandikan itu mati gitu. Astagfirullahaladzim. Untuk temennya lah, atau untuk Budaknya baik. budaknya bisa jadi ya. Bener, bahaya ini soalnya. Kamu waspada ya, Siapa? soalnya itu udah berani melakukan hal seperti itu ke Bandung, kalau Tasya sampai ke Bandung gitu loh. Dia kan bisa, namanya makhluk seperti itu, dia bisa berpindah tempat secara cepat loh. Iya. Set gitu. Dia pasti punya kekuatan lain selain itu, perlu kita ulik. Ya, Ya mas. depannya mana ya? Coba ya. Lupa. Ambil mas. Ambilin aja lah, ambil yang tiga. Tiga mas. Iya, cukup tiga. Ini koreknya. Kita pancing dia biar cepat keluar ya. Jadi nenek gayung itu menyukai dengan bau tubuhnya Tasya, karena dia kan belum menikah. Wangi, jadi dia wangi. Dia suka dengan orang-orang yang belum menikah. Contohnya Tasya.
mungkin nantinya bisa dijadikan budak di sana. Dia menghuni sebuah tempat, jadi dia punya tempat tersendiri, jadi bilang markasnya lah, rumahnya gitu. Dia tidak menetap di tempat itu, nggak menetap, hanya saja dia kalau lagi cari korban tuh dia kemana aja gitu, sesuai kemampuan dia kan bisa pindah juga bergantungan rezekinya dia, kemauan dia gitu. Dan targetnya kebanyakan yang mudah-mudah gitu. Makanya aku bilang kamu harus lebih waspada. Sebenarnya dia kan tempat tinggalnya nggak di sini, cuman coba kita melakukan ritual di rumahnya. Jalan lagi ya. Dia ada hadir ya, ada dia. Jadi waktu saya nyalain ini ya, terus dia nggak menunjukkan rasa takut, gentar, atau merasa bersalah gitu. Dia kayak malah merasa tertantang gitu. Wah, Si nenek gayung ini, bahaya ini mas. iya, merasa dia malah mau ngetes keilmuan dia malah. Coba saya temui gitu. Yang dia pikirkan hanya aku itu nggak bisa dikalahkan. Justru dia merasa manusia itu di bawahnya dia, karena kekuatan dia lebih tinggi sih dalam hal keilmuan lah ya. Tapi untuk kesempurnaan ya tetap manusia paling sempurna. Pasti dia punya kelemahannya, pasti. Kayaknya dia kayak lemah ya, kalau deketin pergi gitu ya. Kalau itu lagi menutupi kekuatannya dia. Justru dengan cara dia merasa dikasihani ya, si nenek gayung ini malah korbannya semakin banyak. Jadi wah, dengan nenek dikasihani gitu, korbannya tuh kayak gini rata-rata anak muda yang ya pola pikirnya masih labil lah ya. Terus dia juga milih orang-orang yang nggak enakan, baik, suka membantu sesama. Itu korbannya itu orang-orang kayak gitu, yang masih punya hati bersih loh. Dia suka banget, makanya dia kadang nongol ya layaknya nenek-nenek gitu kan. Tapi biasanya tuh dia tuh di pinggir sungai biasanya di pinggir sungai untuk mengelabui korbannya. Dia kayak pengen dikasihani, dideketin, diikutin, nek mana nek. Dia kayak, loh
si nenek ini kok jalannya ke jurang atau ke sungai, kan bahaya. Iya. Ya biasanya orang korbannya itu merasa iba, ingin membantu, memperingatkan lah, jangan ke sana nek, di sana ada sungai atau apa gitu kan, jurang gitu misalnya. Nah, si korban ini biasanya pengen ngasih tahu, makanya diikutin. Nah, tahu sendiri kamu kan, nenek gayung ini kayak lemah tapi jalannya cepat. Makanya kalau komunikasi dengan korbannya dengan cara merasa ingin dikasihani, diikutin, nah nanti celaka gitu. Orang menganggapnya ya kecelakaan yang wajar. Misalkan ya ada orang tenggelam, hanyut gitu ya, atau jatuh ke jurang gitu, ya orang-orang anggapnya wajar, mungkin kepleset, mungkin memang terjatuh gitu ya, terus hanyut. Jadi orang-orang tuh anggapnya wajar, padahal itulah korban dari nenek gayung. Itu banget manipulasi dia. Jadi nggak terdeteksi sama orang loh. Ini meninggalnya karena nenek gayung tuh orang-orang nggak pada tahu. Taunya kecelakaan. Makanya kalau sampai ini terjadi kepada pasien ya bahaya. Misalkan jatuh di kamar mandi atau gimana, gitu kan, bisa jadi. Makanya kita ngantisipasi hal kayak gitulah. Mulai kasar gitu ya. Udah kan tadi setelah aku nyalain pipa, kita kan nyariin energi ya, muter-muter ya kan, ngikutin arah energinya. Nah di sini energinya udah gede banget. Di sini mungkin mas. Makanya aku suruh titiknya di sini. Merah, takutnya ada momen gitu loh. Kalau lihat sesuatu bilang ya. Iya mas. Tapi ini banyak hewan kok. Banyak hewan tuh. Pembentuk. Iya. Apa di sini ada aliran sini? Mungkin di bawah ada. Aduh. Namanya? Duri. Hilang lagi loh. Kabur lagi mungkin ya mas. Energinya ini gede banget di sini loh. Tapi hilang lagi. Dia tahu mungkin kalau kita lagi nyari dia mas, jadi mungkin kabur dia. Dia kan bisa menutupi energinya. Jadi kayak gini loh. Walaupun dia ada, tapi dia bisa nutupin. Jadi nggak terdeteksi gitu. Aku dari tadi mancing dia, tapi dia kabur-kaburan. Susah ini ya mas.
Bentar mas, mau kencing dulu mas. Hah? Pengen kencing banget ini bentar. Jodoh-jodohan. Yang Yan. Dia kencing di mana sih? Sorry, jangan jauh-jauh. Yan. Gak beres. Yan. Kemana dia? Yan? Yan? Astagfirullah. Eh. Yan? Astagfirullah. Yan. Astagfirullah. Jangan. Yan, bangun Yan. Yan, bangun Yan. Yan. Bangun. Astagfirullah. Bangun. Kamu nggak apa-apa, ha? Sadar. Yuk, kita keluar dari lokasi ini, yuk. Yuk, keluar dulu. Bismillah, ya Allah, ya Rabbi. Sini. Gimana ceritanya, Yan? Hah? langsung. Coba ceritanya tadi gimana? Ini gelap banget tadi mata saya. Ya, aku taruh kamera dulu. Kamu gimana ceritanya? Hah? Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Hah? Tadi kamu kencing kok. Terus gimana ceritanya? Nggak, tadi kamu kencing, terus kepiye? Pingsan kamu apa kepiye? Saya di bawah nih, dari siapa? Anak gayung ya. Aku udah ngomong tadi, termanipulasi kamu. Jadi mas.
Kamu tapi kering, belum dimandiin kamu berarti. Alhamdulillahnya belum. Iki bahaya ini. Ini hari ini kita pulang aja dulu ya. Pulang dulu. Soal penelusuran untuk memperingatkan dia kita tunda ya. Kita harus cari strategi buat tangkap dia. Biasa enggaknya buat dia jerah lah ya. Jangan sampai ngulangin kayak gini lagi. Tapi kamu nggak apa-apa ya? Hah? Masih rabun ya? Nanti sampai ini kalau di luar lokasi nanti dinetralisir lah ya. Intinya kamu sekarang sadar lah ya, sadar. Udah sadar sepenuhnya. Ini jancuk gini kayak kamu mau dimandiin. Tahu kamu belum nikah soalnya. Tadi. Ya kalau telat dikit aja kamu udah dimandiin tadi. Jatuh tadi di situ. Kalau nggak jatuh ya mungkin udah kekejar sama saya. Masuk lubang aku tuh. Kakiku dalam banget. Jancuk. Kayaknya kakiku juga ini agak beres. Oh, dia kabur kayaknya. Kemana? Nggak tahu. Mungkin ke rumahnya, jauh dari sini. Cuma kita kejar sekarang. Ya. Panik dulu ya. Panik loh. Takut juga dia. Bisa jadi memang dia pura-pura. Kalau dia pergi cuma sekedar takut, nggak mungkin sih. Dia takut misalkan ketemu saya, nggak mungkin. Dia punya strategi lain. Mungkin kita dipancing untuk ke markasnya dia juga bisa. Nanti aku cari tahu di mana markasnya ya, biar kita langsung ke sana. Tapi ya resikonya kalau kita ke sana dia kekuatannya lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Karena sumber kekuatannya di sana. Sepertinya kita ke sana ya. Ya. Sebisa mungkin kita ke sana. Ya besok lah ya kita ke sana ya. Sekarang kita pulang dulu. Ini kan. Ya wajar. Ini udah nungguin. Jadi kita pulang. Bawa tasnya ya. Kita pulang guys.